Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya sambung lagi apa yang saya sampaikan kemarin. Perenungan yang kemarin dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Saudara-saudara, kemarin disampaikan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai setiap kita dengan tanpa syarat sehingga dia mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib, sempurna karya penebusannya. Dan merupakan sesuatu yang saudara dan saya akan tuju, bahwa kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan? Seringkali saya melihat banyak orang Kristen mengatakan, "Oh, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan." Tahukah saudara yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Apa? Pada saat saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mencari tahu apa yang dia inginkan. Pada saat saudara mengasihi seseorang, saudara akan mencari tahu apa yang dia mau, apa yang paling dia sukai. Tahukah saudara, ketika saudara berkata seperti itu, saudara perlu untuk mencari apa yang paling dia sukai. Dan sepanjang saya mempelajari Alkitab, selama bertahun-tahun, berkali-kali, berulang-ulang, saya habiskan Alkitab, berulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Akhirnya saya menemukan bahwa kerinduan hati Tuhan tertuang di dalam kitab Kejadian pasal pertama, bahwa dia mengatakan dia ingin menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, dan dia sudah lakukan itu. Dan dia mengatakan supaya kita memerintah dan berkuasa. Dalam rangka apa? Yaitu untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini seperti di surga. Tuhan menginginkan memperluas wilayah pengaruh Tuhan. Kerajaan surga itu, kingdom territory itu ada di bumi. Itu yang merupakan isi hati Tuhan. Sehingga dia mengutus anaknya Yesus untuk memberikan kepada saudara dan saya status yang baru. Itulah sebetulnya kerinduan hati Tuhan bagi saudara dan saya. Dia ingin supaya setiap manusia itu diselamatkan. Supaya boleh kerajaan surga itu hadir di dalam kehidupan setiap umat manusia di bumi ini. Nah, saudara-saudara, ketika kerajaan surga itu hadir, itu menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan saya satu, bagaimana kerajaan surga hadir? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, kerajaan surga itu hadir manakala Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28 itu saudara dan saya kerjakan. Yaitu apa saudara? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Itu yang Tuhan katakan. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Itu yang Tuhan katakan. Dalam ketiga hal ini saudara, be fruitful artinya saudara mengeluarkan potensi terbaik saudara. Kemudian multiply saudara membuatnya dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang banyak, dan memproduksinya dalam kualitas yang standar. Kemudian saudara mendistribusikan produk layanan atau jasa saudara. Dengan cara seperti itu akan menghadirkan kerajaan surga di bumi seperti surga. Dengan cara seperti itu, manakala anak-anaknya memfokuskan diri untuk melakukan ketiga hal itu, atau mungkin salah satunya, salah duanya, saudara membantu orang lain untuk melakukan itu dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka dengan cara seperti itu, saudara sedang mengekspresikan kasih saudara kepada Tuhan. Kalau saudara bertanya bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan, maksimalkan ke dalam 3 panggilan ini, di manakah tempat saudara-saudara terlibat. Jadilah orang yang ahli dalam bidang saudara. Jadilah orang yang expert dalam bidang saudara. Saya berkata kepada Tuhan dalam renungan saya setiap hari, dalam daily devotion saya bersama dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku. Pakai aku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika saya mengasihi istri saya mau saya improve dari hari ke hari. Saya mau supaya saya tidak menjadi pribadi yang sama antara 1 bulan yang lalu, antara saya dengan 1 minggu yang lalu. Bahkan saya yang 1 tahun yang lalu berbeda dengan saya saat ini. Saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih punya keahlian, lebih paham, lebih punya kebijaksanaan. Saya mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi istri saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi.
supaya saya bisa melayani istri saya lebih lagi, supaya saya bisa menghasilkan buah lebih lagi kepada istri saya. Saya berikan contoh seperti itu. Kalau saudara mengasihi suamimu, kalau engkau mengasihi Tuhan, saudara akan berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berbuah, lebih efektif, lebih efisien. Dan sebaliknya, manakala saudara dan saya tidak mau berubah, saya sanksi. Apakah dari awalnya saudara itu mengasihi Tuhan, atau kau mengasihi keluargamu, atau kau mengasihi suamimu, atau kau mengasihi istrimu, atau kau mengasihi anakmu? Saya sanksi itu, saudara. Jadi yang saya percaya, ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita akan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih lagi bagi orang-orang yang kita cintai. Saudara-saudara, kalau saya berkata, Tuhan, aku mengasihimu, apakah saudara dan saya sudah berkontribusi dalam ketiga hal ini? Apakah saudara sudah tambahkan sedikit keahlian lebih lagi pada hari ini? Saudara tambahkan sedikit wisdom dalam diri saudara, dengan saudara membaca buku, dengan saudara belajar firman-Nya, dengan saudara mencari pengetahuan-pengetahuan yang saudara butuhkan untuk saudara bisa memberikan kontribusi di marketplace dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Apakah saudara melakukan perubahan? Saudara membuang rasa malas kita, keengganan tangan kita, keengganan hati kita untuk melangkah. Apakah saudara berkorban untuk semuanya itu? Menjadi pertanyaan. Saya berdoa, saya berharap setiap kita growing setiap hari. Go to the next level untuk Tuhan kita yang sudah mati bagi saudara dan saya. Dia mengasihi kita dan dia berkata, anakku, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan dia berkata, dia menginginkan saudara dan saya menghasilkan buah. Pergi dan hasilkan buah, dan buah itu tetap. Saya mengajak saudara untuk keluar dari zona aman saudara, bertumbuh, berkembang, berubah menjadi pribadi yang lebih ahli, lebih baik, lebih hebat, supaya dampak saudara dan saya menjadi nyata dalam rangka untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti surga, seperti yang Dia inginkan. Tuhan memberkati setiap kita, saudara. Amin, amin, amin.